Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Nah, kali ini Usep kita akan bercerita tentang cerita rakyat dari negara Jepang. Jepang! Iya Usep. Nah, di negara Jepang itu ada 4 musim. 4 musim, iya. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan terakhir musim salju. Oh, salju? Usep belum pernah ngerasain musim salju. Ya iya, kamu kan ada di Indonesia, cuma ada musim panas dengan musim hujan. Nah, ini dengerin ceritanya. Ini pada saat musim salju, Usep. Nah, suatu hari di suatu desa ada seorang pria bernama Yakosoku, ya. Dia itu kerjanya mengambil kayu bakar, lalu kayu bakarnya dijual ke kota. Nah, pada saat itu lagi musim salju. Jadi pada waktu itu si Yakosoku itu mencari kayu bakar. Pada saat pulang, dia lihat di salju ada yang menggelepar-gelepar. Apa ya? Ternyata saat dilihat Usep, ada seekor bangau. Bangau si kaki panjang. Iya Usep. Ternyata bangau itu terjerat kakinya. Kasihan. Lalu sama Yokosuku ditolong Usep. Akhirnya bangau bisa terbebaskan dari penjerat tersebut. Lalu sebagai tanda terima kasih, bangau itu berputar-putar terbang di atas kepala Yokosoku. Lalu burung bangau itu terbang. Lalu Yokosoku kembali ke rumahnya yang mungil. Tiba-tiba ada sebuah ketukan di pintunya. Siapa ya? Hujan-hujan salju begini ada yang mengetuk pintu. Saat dibuka ada seorang gadis cantik sekali. Wih, pasti Yokosoku naksir ya bunda. Hus. Nah, lalu gadis itu berkata kepada Yokosuku, bolehkah saya masuk? Dan saya akan pergi kalau hujan salju sudah reda. Aku kedinginan di luar. Lalu Yokosuku mempersilahkan gadis itu masuk. Dan tahu nggak apa Usep? Nggak tahu. Gadis itu lalu memberes-bereskan rumahnya Yokosuku, memasak buat Yokosuku, masakannya enak-enak. Yokosuku senang banget ada si gadis tersebut. Gadis tersebut sudah beberapa hari tinggal di tempat Yokosuku karena hujan salju belum reda. Akhirnya Yokosuku jatuh cinta. Jatuh cinta. Iya, dan melamar gadis itu untuk jadi istrinya. Lalu gadis tersebut diberi nama Otsuru. Otsuru. Nah, akhirnya mereka hidup bahagia. Nah, suatu hari Otsuru berkata kepada Yakosoku, aku mau menenun. Tapi kalau aku menenun, kamu tidak boleh mengintip ya. Baiklah, kata Yakosoku. Lalu Otsuru menenun. Dan tahu nggak Usep, hasil tenunannya bagus sekali. Keren ya bunda. Lalu sama Yokosoku hasil tenunan itu dijual ke kota dan banyak yang suka Usep. Hasil penjualannya juga berlimpah. Yokosuku pulang dengan uang yang banyak dan dia membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari di rumahnya. Lalu dia berkata kepada Otsuru, kalau banyak orang di kota ingin meminta hasil tenunan lagi lebih banyak. Akhirnya Otsuru mau, dia menenun banyak. Saat selesai menenun, Yokosuku kaget melihat Otsuru sangat kurus. Mungkin karena terlalu kerja keras menenun. Betul bunda, kasihan ya, dia kerja keras, menenun badannya jadi kurus. Nah, akhirnya Yokosuku berkata, ini akan aku jual ke kota, tapi kamu jangan menenun terus, badan kamu kurus sekali, aku kasihan padamu. Nah, lalu hasil tenunannya itu dijual lagi ke kota. Tapi banyak yang memesan. Yokosuku nggak mau, dia takut Otsuru tambah kurus.
Tapi ada satu saudagar yang berkata kepada Yokosoku, pesankan aku satu saja, ini untuk raja. Kalau kamu tidak membuatkannya, kamu bakal dipenggal kepalanya oleh raja. Oh, dipenggal. Oh, berarti Yakosoku harus menyuruh Atsuru untuk membuat tenunan lagi. Iya, lalu dia berkata kepada istrinya, maaf satu lagi saja, karena ini pesanan raja. Kalau tidak, aku bakal dipenggal kepalanya. Akhirnya Otsuru menyetujuinya. Saking kasihannya, saking paniknya, Yokosoku mengintip saat Otsuru menenun. Padahal kan dilarang ya bunda. Iya, dan ia kaget. Kaget? Iya, karena ternyata yang menenun itu bukan istrinya tetapi seekor bangau. Ah, seekor bangau. Lalu bangau itu berkata, ya Kasoku, sudah aku bilang kamu tidak boleh mengintip aku menenun. Aku adalah bangau yang menolongmu. Tapi karena kamu sudah mengintip, aku tidak bisa berubah lagi menjadi manusia dan harus pergi dari rumah ini. Yakosoku menjadi sedih karena dia tidak mau melepaskan istrinya. Usep ikut sedih. Jadi Mangu itu harus pergi ya bunda. Iya Usep. Akhirnya Bango itu harus meninggalkan Yakosoku karena dia sudah kembali menjadi bangau. Dia tidak bisa lagi berubah menjadi manusia karena Yakosoku sudah mengintip. Kenapa Yakosoku melanggar ya? Iya Usep. Akhirnya Yakosoku tidak bisa berbuat apa-apa. Bango itu terbang jauh dari rumah Yakosoku. Yakosoku cuma bisa bersedih. Sedih banget. Usep juga jadi ikut sedih. Mau nangis. Nah teman-teman, itulah salah satu yang harus kita pegang. Kalau kita diberi syarat atau aturan, kita harus mematuhinya. Kalau tidak mematuhinya, pasti ada akibatnya. Betul bunda. Dan ada satu lagi pesan moral ya teman-teman. Bahwa kalau kita berbuat baik, pasti ada balasan kebaikan pula. Iya Usep, apa yang kita tuai baik, kita akan menuai kebaikan juga. Seperti Yakasoku. Nah Usep, begitulah cerita rakyat dari negeri Jepang. Negeri Jepang adalah negeri yang maju. Usep kapan-kapan ke Jepang, ke Nippon. Iya boleh Usep. Usep kalau pinter bisa pergi ke Jepang. Nah teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, cerita rakyat dunia. Dadah.